Selamat pagi, kami dari Grup 3 ingin mempresentasikan tentang sistem pengelolaan tools terintegrasi berbasis barcode DPM and AI Predictive Inventory. Kelompok kami yang terdiri dari Kak Imelda Paranatanusopa, Intan Aura Putri, Julieta Damayanti, Muhammad Fikrul Hanif, dan Wildan Widianto. Next, Kak. Eksekutif Summary. Latar belakang, perkembangan teknologi industri 4.0 mendorong perusahaan untuk melakukan transformasi digital pada berbagai aspek operasional, termasuk dalam pengelolaan inventaris dan aset perusahaan. Sistem inventaris yang efektif berperan penting dalam memastikan ketersediaan tools, mendukung kelancaran pekerjaan, serta meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya. Dalam lingkungan workshop, tools merupakan aset operasional yang digunakan secara rutin untuk kegiatan inspeksi, perawatan, dan perbaikan. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengelolaan inventaris yang mampu menyediakan informasi yang akurat, mudah diakses, dan mendukung proses pengambilan keputusan secara cepat. Seiring meningkatnya kebutuhan akan efisiensi dan akurasi data, pemanfaatan teknologi seperti barcode direct part marking atau disingkat DPM dan AI menjadi salah satu solusi yang potensial untuk menciptakan sistem inventaris yang lebih modern, terintegrasi, dan berbasis data. Tantangan operasional existing. Pengelolaan tools workshop secara manual sering memicu kesalahan pencatatan, ketidakjelasan posisi alat, keterlambatan pengembalian, serta ketiadaan stok real-time. Hal ini berdampak langsung pada tingginya waktu pencarian tools, pembengkakan biaya akibat pengadaan berulang, serta penurunan efisiensi operasional. Solusi integrasi terintegrasi. Menggabungkan barcode direct part marking untuk identifikasi permanen presisi tinggi dengan AI predictive inventory untuk estimasi kebutuhan masa depan. Sistem ini menjamin visibilitas aset 100% real time, eliminasi human error, dan mendukung kesiapan transformasi industri 4.0 secara berkesinambungan. Boleh next, Kak? Latar belakang dan identifikasi masalah. Keterbatasan pencatatan manual, rentan human error, data terfragmentasi, dan rekapan logbook fisik sulit dipantau secara langsung. Integrasi data rendah, kesulitan melacak lokasi tools dan riwayat peminjaman menyebabkan tingginya risiko kehilangan alat. Peran identifikasi otomatis. Berdasarkan literatur modern, teknologi barcode mempercepat transaksi masuk keluar barang serta meningkatkan ketepatan persediaan. Relevansi lingkungan bengkel membutuhkan penandaan yang tahan lama terhadap oli, gesekan, dan zat kimia ekstrim. Boleh next, Kak? Oke, nextnya saya ya. Untuk teknologi barcode DPM, DPM atau Direct Part Marking atau Laser Engraving ini merupakan metode yang memberikan kode identifikasi unik seperti data matrix code yang digrafir atau diukir laser secara langsung pada badan logam tools. Keunggulan utama DPM ini adalah ketahanan yang ekstrim terhadap minyak, bahan kimia, pembersihan rutin, serta gesekan mekanis intensif di workshop bervolume tinggi. Dan setiap tools terhubung dengan data komprehensif, berupa ID unik, jenis alat, status kondisi, lokasi penyimpanan, dan log peminjaman historis. Next. Selanjutnya, diagram alur sistem pengelolaan terintegrasi. Yang pertama, mulai dari rekam data fisik dengan pada logam tools, yaitu ada laser engraving, data matrix code, tahan oil dan kimia. Lalu selanjutnya langkah kedua adalah dengan pemindaian dan transaksi. Di sini registrasi cepat saat alat diambil atau dikembalikan, yaitu dengan DPM scanner dan durasinya kurang dari 2 detik dan akurasinya sangat tinggi. Kemudian yang ketiga itu sinkronisasi database dengan integrasi transaksi ke cloud WMS atau ERP, yang mana proses ini real time, timestamp, autentikasi teknisi, dan sync status alat. Untuk yang keempat, yaitu kontrol akses atau POCAYOK, mencegah pengambilan alat tanpa terdeteksi. Kemudian yang kelima, analisis predictive AI,
dengan pengolahan data historis untuk keputusan proaktif. Oke, selanjutnya akan saya lanjutkan untuk matriks permasalahan dan solusi terintegrasi. Untuk sebelum menentukan solusi yang tepat, awalnya kami mengidentifikasi apa saja permasalahan yang dalam pengelolaan inventory tools di workshop. Dari hasil analisis tersebut, kendalanya berasal dari beberapa proses itu dilakukan secara manual yang menyebabkan banyak human error yang dapat terjadi. Oleh karena itu, kami mengusulkan solusi terintegrasi berbasis barcode DPM dan AI predictive inventory yang dirancang untuk menjawab setiap permasalahan tersebut. Untuk permasalahan existing yang sekarang ada, itu pertama ada hubungan error yang tinggi pada pencatatan transaksi manual, kedua waktu pencarian tools yang lama karena lokasi tidak terdeteksi, informasi stok yang tidak akurat dan tidak tersedia secara real time, seringnya keterlambatan pengembalian tanpa notifikasi otomatis, dan terakhir pembelian berulang untuk tools yang sebenarnya masih ada. Untuk solusi dan hasil yang kami harapkan adalah pemindaian otomatis DPM mengeliminasi kesalahan catat karena human error, pelacakan lokasi presisi mempercepat alur kerja teknisi, dashboard cloud WMS menampilkan stok real time, sistem peringatan dini atau overdue alert secara otomatis, dan terakhir AI akan memprediksi kebutuhan pengadaan dan pemeliharaan. Setelah itu, peran AI Predictive Inventory, yaitu setelah data inventaris dikumpulkan melalui sistem barcode DPM, langkah berikutnya adalah pengolahan data menjadi informasi yang bernilai. Disinilah AI Predictive Inventory berperan, yaitu analisa pola penggunaan tools untuk membantu perusahaan memprediksi kebutuhan inventaris, mencegah kekurangan maupun kelebihan stok, serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih akurat dan berbasis data. Untuk beberapa poin-poin yang dapat kami jelaskan adalah pertama time series forecasting, yaitu pengolahan data historis, frekuensi, dan durasi peminjaman untuk memprediksi puncak kebutuhan tools. Berikutnya optimisasi safety stock, mencegah kondisi kehabisan stok atau stock out. Ketiga, predictive maintenance, mengidentifikasi alat berfrekuensi pakai tinggal untuk dijadwalkan inspeksi. Terakhir, proactive decision support, membantu manajemen menyusun rencana pembelian alat berbasis data aktual, bukan perkiraan semata. Lanjut. Oke, di sini ada rencana implementasi bertahap selama 14 minggu. Itu ada 4 fase. Yang fase pertama itu persiapan minggu pertama sampai minggu ketiga, audit dan pendataan tool existing, penyusunan spesifikasi teknis, pengadaan DPM, marking, and scanner. Terus lanjut di fase kedua instalasi, itu dari minggu keempat sampai minggu ke-8, ada pemberian kode DPM laser pada alat, pembangunan database cloud, pengembangan modul AI Analytics. Lalu di fase ketiga itu ada piloting, itu dari minggu ke-9 sampai minggu ke-11. Itu ada uji coba terbatas pada kategori tools utama, pelatihan staff atau operator, dan pengumpulan masukan pengguna. Lalu di fase keempat itu ada rollout penuh dari minggu ke-12 sampai minggu terakhir ke-14, penyempurnaan sistem, penerbitan ke seluruh area workshop, serta pemantauan KPI secara berkala. Next. Adapun untuk evaluasi dampak implementasi sistem itu dari dampak positifnya atau benefitsnya itu dari pengurangan human error, pencatatan transaksi terotomatisasi secara digital lewat scanner, kecepatan operasional, transaksi peminjaman dan pengembalian selesai kurang dari 2 detik, visibilitas real time, manajemen dapat memantau status stok dan posisi tools dari mana aja. Lalu ada akurasi perencanaan AI. Di sini menghindari kehabisan stok dan pembelian berulang yang boros. Lalu ada tantangan dan impact negatifnya, itu di investasi awal itu membutuhkan anggaran pengadaan perangkat laser, scanner, dan server. Untuk masa adaptasi, potensi gangguan operasional singkat saat proses transisi dan pelatihan. Lalu ada ketergantungan teknologi, risiko hambatan jika jaringan atau server mengalami outage.
Lalu ada resistensi staff, di mana di sini perlu sosialisasi aktif untuk pengguna yang terbiasa sistem manual. Ini bisa dilanjutkan ke teman aku. Baik, untuk yang 10 ya. Baik, terlampir pada slide ini yaitu analisis risiko dan strategi mitigasi. Nah, setiap transformasi digital pasti membawa tantangan operasional. Oleh karena itu, kami telah memetakan 4 poin risiko utama beserta langkah mitigasinya agar implementasi kita berjalan lancar. Baik, untuk poin pertama yaitu ada kegagalan teknis atau downtime. Penyebab utamanya yaitu gangguan jaringan internet, server, atau scanner. Strategi mitigasi atau solusi kami menyiapkan SOP, pencatatan darurat atau fallback mode, dan pemeliharaan rutin IT. Yang nomor dua yaitu resistensi staf bengkel. Penyebab utamanya yaitu kurang familiar dengan perangkat digital baru. Solusi atau strategi mitigasinya yaitu pelatihan bertahap, insentif kepatuhan, dan menunjuk change agent di tiap unit. Yang ketiga yaitu akurasi prediksi AI rendah. Penyebab utamanya data historis transaksi masih terbatas di tahap awal. Strategi mitigasi yaitu kita gunakan model regresi sederhana dulu, kemudian retraining berkala seiring akumulasi data. Poin terakhir yaitu keamanan dan kebocoran data. Penyebabnya yaitu akses database terpusat yang kurang terkontrol. Solusinya yaitu menerapkan role based access control atau RBAC sesuai kewenangan enkripsi data dan auto backup harian. Selanjutnya, kemudian di sini terpapar yaitu indikator keberhasilan utama atau KPI. Untuk mengukur keberhasilan implementasi sistem barcode DPM dan AI Predictive Inventory, diperlukan indikator yang dapat menunjukkan dampak nyata terhadap operasional workshop. KPI berikut digunakan untuk mengevaluasi peningkatan akurasi data, kecepatan proses, efisiensi pencarian tools, serta efektivitas pengelolaan inventaris, serta setelah sistem diterapkan. Yang pertama yaitu akurasi data stok 100%. Di sini mengeliminasi total selisih antara pencatatan fisik dan data sistem. Yang kedua yaitu durasi transaksi di bawah 2 detik atau lebih kurang 2 detik. Mempercepat proses peminjaman dan pengembalian alat lewat scan barcode cepat. Yang ketiga yaitu reduksi waktu cari, yaitu 80% ya, di atas 80%. Itu mempercepat penemuan posisi tools di area bengkel yang luas. Dan yang terakhir yaitu stock out unplanned, yaitu 0%. Di situ mencegah kehabisan stok alat kritis secara mendadak berkat analisis prediktif AI. Sekian, terima kasih presentasi kami. Saya kembalikan ke host.